Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Maudiatul Afa, teman saya Okta Nur Aziza, dan Ima Rismawati. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dosen pengampu Bapak Ferdian Utama, MPD, yang berjudul Potensi, Masalah, dan Pengembangan Generasi Muda. Masalah dan potensi generasi muda. 1. Permasalahan generasi muda. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul pada saat ini antara lain: A. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat termasuk jiwa pemuda. B. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya. C. Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal. Tingginya putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa. D. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran di kalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju pengembangan pembangunan nasional serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya. E. Kurangnya gizi dan penghambat perkembangan, kecerdasan, dan pertumbuhan. F. Masih banyaknya perkawinan di bawah umur. G. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa. H. Merebaknya penggunaan NAPZA di kalangan remaja. I. Belum adanya peraturan perundangan yang menyangkut generasi muda. Dalam rangka memecahkan permasalahan generasi muda di atas, diperlakukan usaha-usaha terpadu, terarah, dan berencana dari seluruh potensi nasional dengan melibatkan generasi muda sebagai subjek pembangunan. Organisasi-organisasi pemuda yang telah berjalan baik merupakan potensi yang siap untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan nasional. 2. Potensi-potensi generasi muda. Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut. A. Idealisme dan daya kritis. Secara sosiologis, generasi muda belum mapan dalam tatanan yang ada, sehingga ia dapat melibat kekurangan dalam tatanan dan secara wajar mampu mencari gagasan baru. Pengejawatahan, idealisme, dan daya kritis perlu dilengkapi landasan rasa tanggung jawab yang seimbang. B. Dinamika dan kreativitas. Adanya idealisme pada generasi muda menyebabkan mereka memiliki potensi kedinamisan dan kreativitas, yakni kemampuan dan kesediaan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan yang ada ataupun mengemukakan gagasan yang baru. C. Keberanian mengambil resiko. Perubahan dan pembaharuan termasuk pembangunan mengundang resiko dapat meleset, terhambat, atau gagal, namun mengambil resiko itu diperlukan jika ingin memperoleh kemajuan. Generasi muda dapat dilibatkan pada usaha-usaha yang mengandung resiko. Untuk itu diperlukan kesiapan, pengetahuan, perhitungan, dan keterampilan dari generasi muda sehingga mampu memberi kualitas yang baik untuk berani mengambil resiko. D. Optimis dan kegairahan semangat. Kegagalan tidak menyebabkan generasi muda patah semangat. Optimis dan kegairahan semangat yang dimiliki generasi muda merupakan daya pendorong untuk mencoba lebih maju lagi. E. Sikap kemandirian dan disiplin murni. Generasi muda memiliki keinginan untuk selalu mandiri dalam sikap dan tindakannya. Sikap kemandirian itu perlu dilengkapi dengan kesadaran disiplin murni pada dirinya agar mereka dapat menyadari batas-batas yang wajar dan memiliki tenggang rasa. F. Terdidik. Walaupun dengan memperhitungkan faktor putus sekolah secara menyeluruh, baik dalam arti kualitas maupun dalam arti kuantitas, generasi muda secara relatif lebih terpelajar karena lebih terbukanya kesempatan belajar dari generasi pendahulunya. G. Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan. Keanekaragaman, persatuan, dan kesatuan merupakan cermin dari keanekaragaman masyarakat kita. Kamar-kamar tersebut dapat menjadi hambatan jika dihayati secara sempit dan eksklusif.
Akan tetapi, keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan potensi dinamis dan kreatif jika ditempatkan dalam kerangka integrasi nasional yang didasarkan pada semangat Sumpah Pemuda serta kesamaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Patriotisme dan nasionalisme merupakan rasa kebanggaan, kecintaan, dan turun serta memiliki bangsa dan negara di kalangan generasi muda perlu digalakkan karena pada gilirannya akan mempertebal semangat pengabdian dan kesiapan mereka untuk membela dan mempertahankan NKRI dari segala bentuk ancaman. Dengan tekad dan semangat ini, generasi muda perlu dilibatkan dalam setiap usaha dan pemantapan ketahanan dan pertahanan nasional. Sikap kesatria, kemurnian, idealisme, keberanian, semangat pengabdian dan pengorbanan serta rasa tanggung jawab sosial yang tinggi adalah unsur-unsur yang perlu dipupuk dan dikembangkan di kalangan generasi muda Indonesia sebagai pembela dan penegak kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dan bangsa. Kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Generasi muda dapat berperan secara berdaya guna dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi bila secara fungsional dapat dikembangkan sebagai transformator dan navigator. Terdapat lingkungannya yang lebih terbelakang dalam ilmu dan pendidikan serta penerapan teknologi baik yang maju maupun yang sederhana. Pengembangan generasi muda. Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur. Untuk itu, perlu diciptakan iklim yang sehat, sehingga memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggung jawab. Dalam rangka itu, perlu ada usaha-usaha guna mengembangkan generasi muda untuk melibatkannya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan wadah pembimbing generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti antara lain KNPI, pramuka, organisasi, olahraga, dan lain-lainnya perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, antara lain diusahakan pertambahannya fasilitas dan sarana yang memungkinkan pengembangan kepemudaan. Perlu diwujudkan suatu kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam membaca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.